Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini, aku mau sharing tentang efek samping apa yang aku rasakan setelah aku suntik Enrolin bulan lalu. Dan juga, aku ingin memberikan sedikit saran buat kalian yang mungkin akan menjalani operasi pengangkatan adenomiosis. Ya, ini mah sedikit saran aja dari pengalaman aku kemarin. Siapa tahu kan membantu gitu kalau aku sharing. Tapi sebelum itu, aku mau say thank you buat teman-teman semua yang sudah nonton video aku kemarin tentang adenomiosis. Terus juga yang sudah mau sharing ceritanya di kolom komentar. Aku nggak nyangka sih kalau responnya sangat positif gitu. Banyak yang mau sharing juga ceritanya. So, thank you semuanya. Kalau misalnya kalian nonton video aku yang aku bahas tentang BPJS, di situ kan aku ada sedikit bahas tentang suntik Enrolin. Nah, aku di situ bilang kalau aku belum ngerasain gejala apapun karena kalau aku nggak salah itu baru beberapa hari deh setelah aku suntik, jadi aku belum ngerasain apa-apa. 1 atau 2 hari setelah aku bikin video itu, aku keluar flek. Nah, fleknya itu sekitar 1 minggu. Awalnya aku agak bingung karena aku ngerasa kayak ini flek atau datang bulan. Soalnya kalau flek kan biasanya cuma sedikit-sedikit gitu kan, kayak ya segaris gitu-gitu, aku mikirnya gitu. Tapi pas kemarin itu fleknya itu lumayan banyak sih kalau menurut aku, tapi nggak yang kayak kalau datang bulan kan 1 hari kita bisa ganti pembalut berapa kali gitu. Kalau aku ya biasanya kan gitu. Tapi kalau kemarin itu ya paling 1 hari 1 pembalut. Walaupun nggak full, tapi menurut aku lumayan banyak sih gitu. Jadi kayak sempat agak khawatir juga, cuman karena aku nggak ngerasain sakit atau gimana ya, jadi aku ngerasa kayak oh ya it's okay kali ya gitu, jadi ya udah aku biarin. Dan itu berlangsung selama 1 minggu. Dalam 1 minggu itu aku nggak ngerasain sakit sih, cuman kayak biasalah, kayak kita datang bulan kan suka banyak tuh yang pinggangnya rasanya pegel, nah kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau nyeri perut yang lain-lain itu aku nggak ngerasain. Terus aku juga ngerasain badan pegel, ngilu. Cuman waktu itu tuh sempet kayak yang parah-parah banget sih enggak. Cuman punggung itu sakit. Tapi bukan di atas gitu loh. Kayak agak di bawah sakit. Nah itu bikin aku tuh kalau narik nafas sakit gitu. Jadi beberapa hari deh aku nggak ingetin sih. Cuma beberapa hari itu kalau narik nafas itu aku cuman bisa yang kayak segitu doang gitu. Tapi kalau narik nafasnya itu aku nggak bisa. Kalau narik kayak gitu itu langsung dada tuh sakit gitu, punggung belakang sampai ke dada tuh sakit. Jadi kayak nafas jadi pendek, agak sempet takut sih. Tapi ya udah aku biarin aja. Aku cuma kayak pakai kalian tahu balsam kan, cincau balsam itu kan botolnya keras tuh. Aku biasanya pakai itu di punggung, terus aku tiduran biar kayak dipijit-pijit gitu. Aku pakai gitu aja. Sama terakhir itu karena saking ngerasa pegel gitu kan, sakit, aku pakai koyo aja sih. Setelah beberapa hari ngerasain itu, terus tahu-tahu hilang aja gitu, baik, sembuh. Habis itu ngerasain sih kayak kaki pada pegel, badan nggak enak gitu. Tapi menurut aku sih itu masih ringan ya, kayak kita pegel-pegel capek gitu aja. Terus ada masanya juga aku nggak ngerasain sakit gitu, nggak ngerasain ngilu. Jadi kayak dia hilang timbul aja gitu. Setelah beberapa hari ngerasa kayak nggak sakit apapun gitu, nggak ngerasain apa-apa, terus muncul lagi tuh ngilu yang punggung itu. Tapi kalau yang pertama itu agak di bawah, yang pas sakit lagi kedua kali itu sakitnya pas di belakang sini nih. Tapi nggak kayak yang pertama itu yang aku bilang aku susah nafas gitu. Yang kedua ini cuman kayak sakit-sakit ngilu gitu aja. Terus aku juga ngerasain kayak punggung panas. Nah itu biasanya cuman berasa kalau pas mau tidur. Jadi kalau pas lagi rebahan gitu tuh nggak tahu ya, aku kadang rancu sih sama cuaca juga karena kan beberapa waktu lalu itu kan sempat panas banget tuh. Jadi aku ngerasa kayak ini karena cuaca panas apa emang karena gara-gara suntik gitu kan, kayak rada-rada bingung gitu. Tapi ya pokoknya itulah ya yang aku rasain, sempat ngerasain badan panas, punggung panas. Tapi kalau kayak coba megang jidat gitu sih nggak ngerasain. Aku sih ngerasain nggak panas ya, tapi punggung aja yang berasa panas. Ya menurut aku sih masih oke ya, aku nggak ngerasain yang terlalu ekstrim banget gitu. Soalnya kan aku pernah baca ya yang aku bahas di video BPJS deh kalau nggak salah. Itu aku bilang kalau ada yang ngerasain sakit setelah suntik itu
sampai sakit banget gitu kakinya, terus sampai susah dibawa jalan apa gitu segala macam. Ya puji Tuhan sih aku sih enggak ya, masih oke lah gitu, maksudnya dibawa aktivitas tuh masih bisa. Kalau di aku ya, aku ngerasainnya sih fine-fine aja gitu, karena kan tiap orang badan orang beda-beda ya. Segitu aja sih yang aku rasain dari efek suntik itu ya. Kalau nanti habis suntik kedua dan ketiga, katanya sih kita udah nggak ngerasain sakit-sakit kayak suntik pertama kali. Mungkin itu kayak penyesuaian atau gimana lah ya, aku juga nggak ngerti. Nah, untuk saran, ada beberapa hal sih yang pengen aku sharing. Yang pertama itu pada saat kita mau operasi itu kan otomatis kita akan stay di rumah sakit beberapa hari. Nah, itu sih aku saranin kalian gak usah bawa celana sih, kalian bawa daster aja, soalnya pas operasi kan kita pakai baju operasi tuh. Nah, setelah itu kan 1 hari full kita masih pakai baju operasi. Nah, setelah itu kita sudah boleh ganti baju sendiri, cuman karena kita masih pakai kateter, terus jahitan juga masih baru kan, masih terasa nyeri, gerak aja sakit gitu, jadi lebih baik kita dasteran aja, lebih gampang. Yang kedua, untuk underwear juga jangan yang terlalu ketat, jadi kalau misalnya ada yang agak-agak longgar gitu, kalian bawa itu aja, soalnya kan nanti walaupun kita masih pakai kateter itu tetap sih kita tetap pakai daleman gitu, jadi kalau pakai yang ketat-ketat kan agak susah gitu, terus juga takut neken, bekas jahitannya kan sakit. Yang ketiga, kalian harus bawa pembalut, karena setelah nanti kateter dibuka itu pasti ada sedikit darah gitu, kayak flek gitu ya. Nah, jadi daripada ngotorin underwear kan, terus juga ribet nanti gonta-ganti, jadi kalian harus bawa pembalut. Yang keempat, setelah kalian pulang ke rumah, itu lebih baik saran aku di rumah selama 2 minggu atau 1 bulan itu kalian dasteran aja. Soalnya kalau pakai celana tuh kan kita masih susah ya, masih susah apa tuh namanya. Sebenarnya sih nggak susah sih kalau untuk kayak buang air kecil atau buang air besar sih nggak susah, cuman kita kan belum boleh begitu banyak gerak, jadi lebih baik dasteran, kan tinggal buka underwear doang gitu kan selesai. Cuma kalau misalnya kalian punya celana yang longgar gitu atau pokoknya celana yang nggak ada threadingnya ya, itu ya oke-oke aja sih kalau misalnya memang mau pakai celana ya. Soalnya kalau pakai celana yang ada threadingnya itu kayak apa sih, kayak bersentuhan gitu, sakit gitu. Yang kelima, jangan sering-sering jongkok. Walaupun kalian ngerasa kayak kalian nyoba jongkok gitu, terus kalian ngerasa kayak oh nggak apa-apa nih, nggak ngerasain gimana gitu kan, tapi lebih baik hindari aja dulu, jangan terlalu sering jongkok, dan juga usahakan jangan ngeden. Nah, makanya kalau misalnya setelah operasi itu usahakan jangan makan makanan yang bikin kita tuh sembelit, susah BAB. Yang keenam, setelah operasi itu perut kita pasti akan terasa kembung, bakalan sering buang angin. Nah, jadi kalian juga harus hindari minuman atau makanan yang mengandung gas. Menurut pengalaman aku kemarin sih, pada saat awal-awal itu ya, setelah pulang ke rumah itu, pas mau buang angin itu sakit banget. Aku ngerasain beberapa kali. Jadi kayak perut banyak angin gitu, kayak kenceng, kayak ngerasa ditusuk-tusuk, dan itu sakit banget sampai keringat dingin. Yang ketujuh, jangan naik turun tangga dulu. Kayak aku kan kamarnya ada di lantai atas. Nah, semenjak aku pulang dari operasi itu, keluarga aku nyiapin kasur di lantai bawah supaya aku bisa tidur di bawah. Yang kedelapan, walaupun gak ada pantangan makanan apapun, dokter aku cuma bilang kurangi konsumsi kedelai dan produk olahannya. Tapi karena orang tua saranin untuk jangan makan kacang tanah, nanas, nangka, seafood, kecuali ikan ya. Aku masih makan ikan. Jadi ya nggak tahu juga sih kenapa nggak boleh makan makanan itu, cuman ya karena orang tua nyaranin kan, ya udah dengerin aja. Yang kesembilan, yang terakhir, jangan angkat yang berat-berat. Ini benar-benar penting banget ya, karena kan luka kita masih baru. Dokter pun juga bilang kan tidak boleh angkat yang berat-berat gitu. Ya untuk sementara waktu lah, kira-kira kayak mungkin sebulanan setelah operasi gitu, kalau bisa di masa itu jangan angkat yang berat-berat. Tapi aku di sini nggak bilang yang kayak nggak boleh gitu ya, kayak nggak boleh angkat ini yang berat-berat, nggak boleh naik tangga, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu. Aku menyarankan kalau bisa jangan gitu, karena kan balik lagi ya, tubuh orang beda-beda, terus kondisi orang juga beda-beda gitu, keadaannya beda-beda. Mungkin
Ada yang tuntutan pekerjaan, dia harus angkat sesuatu mungkin, atau tuntutan di rumah karena nggak ada yang bantuin, jadi dia harus aktivitas semuanya sendiri, masak apa segala macam, beres-beres gitu kan ya. Itu balik lagi ke masing-masing orang gitu. Cuman kalau aku sih menyarankan lebih baik kita menghindari apa yang bisa kita hindari. Segitu aja video aku kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Bye.